Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua tetap sehat dan selalu semangat. Nah, pagi hari ini Miss mau mengajak kalian semua untuk memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Pagi hari ini, puji-pujian akan dibawakan oleh Kak Orna dan Kak Ari. Dan yang tak kalah penting juga, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Alda. Nah, mari kita semua mendengarkan firman Tuhan dengan duduk diam dan fokus konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, enjoy and be blessed. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 19 sampai 16 yang mencitrakan mengenai Minggu Palma. Nah, Miss punya pertanyaan nih untuk kalian semua. Bisakah kalian membayangkan jika kalian mengenal seseorang yang bisa memberitahu kalian apa yang akan terjadi di masa depan? Bukankah akan sangat luar biasa jika seseorang bisa memberitahu kalian apa yang terjadi sebelum hal itu terjadi? Nah, Miss mau kalian membayangkan nih, gimana kalian kenal orang yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ya, bertahun-tahun yang lalu ada beberapa wanita dan ada beberapa pria yang sangat istimewa. Mereka disebut sebagai nabi.
Mereka diberi pekerjaan yang sangat penting untuk memberitahu dunia tentang hal-hal yang akan terjadi dalam kisah Tuhan Yesus. Salah satu dari orang-orang ini adalah Nabi Zakaria. Kita dapat membaca salah satu nubuat Zakaria di dalam Alkitab. Dengarkan ini, kita membuka di dalam Zakaria 9 ayat 9. Sekali lagi di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Miss akan membacakannya untuk kalian semua. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Baik, jadi Zakaria meramalkan bahwa akan ada raja yang menunggangi keledai. Bisakah kalian menebak siapakah raja itu? Ayo tebak, siapa raja itu? Ya benar, Yesus. Nah, inilah bagian yang sangat menakjubkan. Zakaria menulis kata-kata ini ratus dan beratus-ratus tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan seperti yang dikatakan Zakaria, Yesus akhirnya naik ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai. Nah, mari kita mau sama-sama melihat apa sih yang Tuhan Yesus kerjakan pada saat itu. Yesus pada saat itu baru saja membangkitkan sahabatnya, yaitu Lazarus, seperti yang sudah kita dengarkan cerita minggu lalu, dari kematian. Tetapi para pemimpin agama tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka melihat bahwa banyak orang yang kemudian semakin percaya sama Yesus, dan mereka pun mengikuti Yesus. Mereka tidak suka bagaimana Yesus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi mereka pun memutuskan untuk membuat rencana untuk membunuh Yesus, teman-teman. Untuk sementara, Yesus pun akhirnya tinggal di padang pasir dekat Efraim yang merupakan perjalanan sehari dari Yerusalem. Meskipun berbahaya, Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dia berhenti dalam perjalanan ke Yerusalem di rumah teman-temannya, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Nah, ketika Yesus dan para muridnya mulai melakukan perjalanan ke Yerusalem, orang banyak itu kemudian mendengar bahwa dia atau Yesus akan datang ke Yerusalem. Mereka begitu bersemangat melihat Yesus. Dia naik ke kota menggunakan seekor keledai, persis seperti yang ditulis oleh Nabi Zakaria tadi, teman-teman, yang sudah Miss jelaskan dari awal. Orang-orang begitu bersemangat sehingga mereka melambaikan ranting-ranting pohon palma dan meletakkan mantel mereka seperti yang Miss kenakan ini untuk membuat jalan supaya Yesus bisa lewat. Kalian tahu, itu kemudian mengingatkan Miss tentang sebuah kejadian di mana ketika Miss sedang bermain game online dan Miss dapat menang. Aku menjadi sangat bersemangat sehingga Miss pun berlari dan menemukan pohon palma, kemudian merobek beberapa cabang dan kemudian melampaikannya di udara. Bercanda doang kok. Nah, teman-teman, bagi kita melambaikan ranting pohon palma itu mungkin tampak seperti hal yang aneh ya untuk dilakukan. Nah, maksud Miss itu bukan cara kita untuk merayakan sebuah kebahagiaan pada saat ini, tapi pada saat itu sekitar 2000 tahun yang lalu itu adalah cara yang normal bagi orang-orang untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang ketika mereka benar-benar bersemangat dan benar-benar rasa bahagia. Seluruh hal yang berhubungan dengan pohon palma mungkin merupakan ide baru bagi kita semua. Tetapi Miss tahu kalian mengerti artinya menjadi benar-benar bersemangat atau benar-benar bahagia. Bayangkan kalian berada di pesta kejutan untuk sahabat kalian dan kalian kemudian mulai bersembunyi menunggunya untuk membuka pintu dan kalian pun berteriak kejutan. Nah, dan lihat reaksinya. Ya, itulah yang dirasakan orang-orang ketika Yesus datang ke kota. Mereka benar-benar percaya diri bahwa dia adalah raja yang dibicarakan oleh Nabi Zakaria dan mereka sangat senang akan hal itu. Nah, teman-teman, Miss pikir sepertinya kita harus mencoba untuk melambaikan sesuatu dan kemudian kita mau sama-sama membayangkan seperti apa rasanya bagi orang-orang yang menyambut Yesus. Nah, sekarang Miss mau ajak kalian semua untuk mengambil kain
yang seperti Miss pegang sekarang, shawl, atau sapu tangan, atau daun. Nah, ini sih bukan daun palma, tapi teman-teman kalau tidak mempunyai daun seperti daun palma atau daun seperti ini, teman-teman bisa mengambil kain. Nah, ayo Miss tunggu sekarang. Baik, nah Miss ingin kalian membayangkan, ayo semuanya membayangkan bersama-sama dengan Miss bahwa kalian berada di kota Yerusalem. Kalian telah mendengar hal-hal luar biasa dan menyanjungkan tentang pria ini yang bernama Yesus. Kalian pernah mendengar bahwa dia menyembuhkan orang sakit. Kalian pernah mendengar bahwa dia membangkitkan sahabatnya yaitu Lazarus dari kematian. Kalian juga pernah mendengar bahwa dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya sepasang ikan dan roti. Nah, Miss ingin kalian membayangkan. Kemudian setelah kalian membayangkan, kalian sudah mendengar semua hal tentang Yesus, tetapi kalian belum pernah melihat Yesus sampai hari ini. Hari ini kalian mendengar bahwa ternyata Yesus akan pergi ke Yerusalem menggunakan keledai. Kalian tahu ini merupakan sebuah masalah yang besar karena kalian selalu mendengar kata-kata Nabi Zakaria bahwa raja akan menunggangi seekor keledai. Ayo sekarang kata-kata itu kemudian menjadi sebuah kenyataan tepat di depan mata kalian. Ayo sama-sama kita mau melambaikan. Kalau kalian punya daun seperti ini, silakan dilambaikan seperti ini dan berteriak Hosana. Oke? Kita akan teriak bersama-sama melambaikan sambil meneriaki Hosana. Miss akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hosana. Nah, baik. Hosana adalah sesuatu yang kalian teriaki atau orang-orang teriaki pada saat itu saat kalian merasa sangat gembira dan sangat bersemangat. Yesus mengendarai keledai menyusuri jalan seperti ini. Para pemimpin agama sebenarnya tidak senang dengan sebuah keributan yang terjadi ketika Yesus datang. Mereka mengatakan kepada Yesus untuk memberitahu semua orang agar berhenti melambaikan pohon palem dan berteriak Hosana. Tetapi Yesus memberitahu para pemimpin agama bahwa jika orang-orang berhenti memuji Tuhan, maka batu-batu itu akan melakukannya untuk mereka. Para pemimpin agama menolak untuk melihatnya, tetapi Yesus sekali lagi menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa Allah menepati janjinya. Yesus adalah Raja dan Juru Selamat yang telah ditulis Zakaria atau Nabi Zakaria dan yang lainnya sejak lama. Tentu saja semua akan menjadi sangat gelap bagi Yesus pada saat itu. Dia akan pergi ke salib untuk mati bagi dosa-dosa kita dan kemudian hidup kembali. Itulah yang kita rayakan minggu depan teman-teman pada saat hari Paskah. Tetapi semua hal yang terjadi adalah bagian dari rencananya Tuhan. Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya, tidak peduli seberapa gelapnya hal-hal itu. Nah, intisari yang kita pelajari pada pagi hari ini, ternyata apapun yang terjadi, ingat apa yang dijanjikan Tuhan. Itu benar teman-teman, Dia selalu melakukannya. Dia telah berjanji bahwa Dia akan hidup bersama-sama dengan kita dan membantu kita melalui segala hal yang mungkin kita hadapi dalam hidup. Bahkan ketika mama papa dan kita sedang sakit, ketika kita sedang dimarahi karena kita sedang nakal, atau di saat kita sedang merasa bahagia. Jadi teman-teman, yang harus kita ingat adalah aku bisa mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Sekali lagi, aku bisa mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Miss mau ajak teman-teman semua untuk kita mau berbicara dengan Tuhan sekarang dan meminta tolong kepadanya karena menjadi Tuhan yang bisa kita percaya. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami akan cerita Zakaria. Bagaimana Zakaria kemudian menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang ternyata akan selalu ada di saat-saat gelap kami, di saat membingungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan begitu mengasihi kami, mencintai kami, dan Tuhan selalu ada di setiap saat di mana kami membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan orang tua kami di rumah. Tuhan mau selalu memberkati orang tua kami, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, untuk apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Nya Tuhan, agar kami selalu mau mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik, Miss punya satu hal lagi yang asik, menarik, dan berhadiah. Wah, asik sekali bukan? Dapat hadiah. Siapa yang tidak mau hadiah? Pasti semua pingin hadiah, ya. Nah, yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan perayaan Paskah. Minggu depan tanggal 4 April, hari Minggu, kita akan mengadakan perayaan Paskah dengan tema Yesus di atas segalanya. Nah, kita akan mengadakan perayaan Paskah ini dengan online di rumah saja. Ya, kalian bisa menonton perayaan Paskah di rumah dengan online. Ya, yang kedua adalah kita juga akan mengadakan lomba TikTok. Wah, pasti kalian tidak asing lagi dengan TikTok ini ya. Tapi kali ini TikToknya akan dilombakan. Nah, pasti semuanya pada suka kan? Kalian bisa mengirimkan video lomba TikTok ini ke kelas WA kelas kalian masing-masing. Ya. Yang pertama, kategori pertama adalah lomba seni, gerak, dan lagu. Nah, di sana kalian bisa bernyanyi sambil menari ya, tentunya dengan kreativitas dan keunikan kalian masing-masing. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, yang kedua adalah lomba kreativitas cerita Paskah. Nah, kalian bisa bercerita tentang Paskah tentunya dengan kreativitas kalian masing-masing, dengan keunikan kalian masing-masing, ya. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan kita. Saya Jones dan saya Rio. Dan di sini kita akan mempelajari tentang kisah Alkitab, yaitu perjalanan Yesus disalibkan. Masa Paskah tiba, Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mari kita tutup. Di sini ada Yesus dan 2 muridnya. Kita pencet Yesus. Dia menyuruh muridnya pergi ke Yerusalem untuk mencari keledai. Di sini ada matahari. Tidak ada yang terjadi. Yesus melambaikan tangan kepada mereka. Dan di sini ada pohon. Ada kelinci. Masuk lagi deh. Di sini ada lubang juga.
Lubang apa nih? Oh, ternyata lubang marmut. Bisa juga dengan kalian mengirimkan video aktivitas kalian yang bertema mendahulukan orang lain. Ya, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa mendahulukan orang lain, kalian tunjukkan di video itu tentang kegiatan kalian mendahulukan orang lain. Nah, ingat, kami tunggu video kalian di lomba TikTok ini paling lambat Sabtu depan. Ya, paling lambat Sabtu depan agar bisa ditayangkan di hari Minggu waktu perayaan Paskah, minggu depan tanggal 4 April nanti. Oke adik-adik, kami tunggu video lomba TikTok kalian minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. God bless.